Selama berabad-abad, kaum Amish hidup jauh dari dunia modern, dibimbing oleh aturan agama yang kaku, kehidupan yang sederhana, dan struktur komunitas yang semuanya dikendalikan secara internal. Mereka tidak memiliki polisi, pengadilan, dan penjara. Namun, itu tidak berarti tidak ada hukuman. Justru sebaliknya, di banyak komunitas, pelanggaran aturan paling mendasar dapat menyebabkan sanksi yang diam-diam, berlangsung lama, dan jauh lebih keras daripada yang terlihat. Dari mengabaikan seseorang sepenuhnya, hingga menyingkirkan mereka dari seluruh keluarga tanpa peringatan, hingga hukuman yang bahkan memengaruhi anak-anak, janda, atau orang muda yang berani berpikir berbeda. Semuanya diterapkan secara diam-diam, tetapi dengan konsekuensi yang bertahan selama bertahun-tahun. Kekerasan langsung tidak diperlukan agar seseorang terluka selamanya. Di dunia yang tertutup ini, kontrol sosial adalah segalanya. Namun, sejauh mana hukuman ini berlaku? Dan siapa yang memutuskan kapan batas telah dilanggar? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Hukuman tak kasat mata yang menghancurkan Amish dari dalam. Ketika seseorang melanggar aturan yang kuat dalam komunitas Amish, mereka tidak dibentak atau diancam. Mereka juga tidak dihukum secara fisik. Sebaliknya, sesuatu yang jauh lebih keras terjadi tanpa peringatan. Mereka mulai diabaikan. Tidak ada yang mengusir mereka atau memberitahu mereka bahwa mereka dihukum. Mereka langsung dihapus begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Hukuman ini tidak diumumkan atau didiskusikan. Tidak ada pertemuan, tidak ada penjelasan. Semuanya terjadi tiba-tiba, dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Jika orang itu menyapa ketika mereka datang, mereka tidak lagi menerima tanggapan. Jika mereka mengajukan pertanyaan, tidak ada yang menjawab. Jika mereka mencoba berpartisipasi dalam sesuatu, mereka dibiarkan sendiri, tetapi tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada diskusi, itu hanya menggantung di udara. Ini disebut pengucilan. Itu semacam isolasi total. Anda tidak perlu meninggikan suara untuk menyampaikan pesan. Berada di tengah-tengah semua orang, tetapi merasa seperti Anda tidak ada lagi lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Yang berubah bukanlah tempatnya, tetapi kenyataan bahwa sekarang tidak ada yang menanggapi. Kekosongan itu mengatakan semuanya. Motifnya bisa sangat berbeda. Menggunakan sesuatu yang dilarang, melanggar aturan pemimpin, atau bertindak dengan cara yang dianggap kelompok sebagai perilaku buruk. Itu tidak harus menjadi sesuatu yang serius bagi seluruh dunia. Itu hanya mengganggu keharmonisan kelompok. Dan begitu diputuskan, tidak ada yang ikut campur. Setiap orang menerapkannya dengan cara yang sama. Jika orang itu ingin diterima lagi, mereka harus meminta maaf di depan semua orang dan mengatakan bahwa mereka akan mengikuti aturan. Tidak ada tepuk tangan atau perayaan. Mereka hanya diajak bicara lagi. Mereka mendapatkan kembali tempat mereka tanpa komentar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi apa yang terjadi tidak dilupakan, baik oleh yang lain maupun oleh mereka. Sistem hukuman ini tidak selalu memengaruhi hanya satu orang. Terkadang, sistem ini menyeret seluruh keluarga. Jika pasangan melanggar beberapa aturan penting, semua orang yang tinggal bersama mereka dapat dikucilkan. Tidak ada yang mengunjungi mereka. Tidak ada yang membantu mereka. Tidak ada yang makan bersama mereka. Mereka tidak memiliki jaring pengaman yang mendukung mereka dalam segala hal. Dari luar, mungkin tampak terlalu berlebihan. Namun, dalam masyarakat tanpa polisi atau pengadilan, yang membuat mereka tetap teratur adalah ini. Kendali yang mereka terapkan di antara mereka sendiri. Dan kendali itu tidak memerlukan ancaman. Mereka hanya perlu berhenti berbicara. Hari ketika Anda dihapus dari komunitas dalam agama Amish, tidak seorang pun masuk atas keputusan orang tua mereka. Baptisan dilakukan ketika seseorang mencapai usia dewasa. Tidak ada pesta atau pakaian khusus. Hanya kendi air, doa panjang, dan janji publik untuk mematuhi semua aturan kelompok. Sejak saat itu,
Orang tersebut tidak dapat lagi melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka harus mematuhi semua yang ditentukan komunitas. Jika setelah itu, seseorang melanggar aturan, mereka tidak mengusir mereka dengan hinaan atau mengusir mereka dengan paksa. Yang mereka lakukan adalah membuat mereka menghilang secara harfiah. Mereka menerapkan meidung, suatu bentuk ekskomunikasi di mana mereka tetap hidup, tetapi bagi semua orang mereka tidak ada lagi. Tidak ada yang berbicara kepada mereka. Tidak ada yang duduk bersama mereka. Tidak ada yang meminjamkan mereka peralatan atau mengundang mereka makan. Tidak ada yang mengunjungi mereka. Terkadang prosesnya dimulai dengan peringatan. Jika tidak ada pertobatan, maka akan ada pemutusan total. Pertama, keheningan di rumah. Kemudian mereka dikeluarkan dari pertemuan, dan akhirnya mereka diabaikan seolah-olah mereka tidak ada di sana. Tidak ada persidangan atau catatan tertulis. Hanya satu keputusan yang dibuat, yang dihormati semua orang tanpa diskusi. Hal yang paling mencolok adalah bahwa bahkan keluarga tidak dapat bertindak berbeda. Jika seorang putra tidak patuh, ibunya menundukkan kepalanya. Jika seorang suami melanggar aturan, istrinya berhenti berbicara kepadanya. Bagi kaum Amish, kesetiaan kepada kelompok berada di atas ikatan pribadi apapun. Dan itu benar tanpa kecuali. Tidak ada pelukan selamat tinggal atau penjelasan. Mereka juga tidak menyimpan pakaian mereka atau menyebutkan nama mereka. Dalam kasus yang paling ekstrim, jika orang tersebut meninggal saat masih dikucilkan, tidak ada upacara yang diadakan atau salib diletakkan di kuburan mereka. Tidak ada catatan, tidak ada kenangan. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Bahkan dilarang untuk menjadi perantara bagi seseorang yang diusir. Jika seorang kerabat mencoba membantu atau mengunjungi mereka, mereka juga dapat dihukum. Menunjukkan belas kasihan ditafsirkan sebagai pengkhianatan. Diam adalah bagian dari norma dan dipertahankan selama diperlukan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang serius. Terkadang cukup dengan menggunakan telepon tanpa izin, tidak menghadiri upacara, atau mempertanyakan apa yang dikatakan uskup. Meidung tidak mengukur apakah sesuatu itu ringan atau berat. Ia hanya mengukur apakah sesuatu itu dipatuhi atau tidak. Jika seseorang menolak untuk mematuhi, mereka akan dihapus dari peta. Ketakutan akan hukuman ini begitu kuat sehingga banyak anak muda merasakannya lebih berat daripada ancaman agama apapun. Hidup dengan mengetahui bahwa orang tua, saudara kandung, dan tetangga Anda tidak lagi melihat Anda lebih menakutkan daripada neraka apapun. Karena Anda tidak hanya kehilangan iman, Anda kehilangan tempat, sejarah, dan bahkan nama Anda. Kembali tidaklah mudah. Anda harus meminta maaf di depan semua orang, menerima kesalahan Anda, dan bersabar. Itu tidak selalu berhasil. Beberapa orang berhasil memulihkan suara mereka, yang lain setengah menerima, dan yang lain tidak pernah cocok lagi. Tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka mencoba, itu bukan karena kesombongan. Itu untuk menghindari ditinggalkan sendirian selamanya. Dalam sistem ini, percaya saja tidak cukup. Anda harus patuh. Dan mereka yang tidak melakukannya, tidak akan ada lagi bagi kelompok itu. Tanpa kekerasan, tetapi dengan sikap dingin yang total. Aturan yang menandai tubuh dan kehidupan wanita di komunitas Amish hidup dengan seperangkat aturan yang jelas yang mencakup setiap aspek kehidupan mereka. Sejak kecil, mereka belajar cara berpakaian, cara bertindak, dan tugas apa yang harus dilakukan sesuai dengan harapan kelompok. Pakaiannya sederhana, tanpa pola atau hiasan. Mereka tidak memakai kancing atau resleting besar. Semuanya diikat dengan klip atau peniti. Rambut tidak dipotong dan selalu ditutupi dengan topi putih atau hitam, tergantung pada apakah mereka sudah menikah atau belum. Perhiasan dilarang, bahkan cincin kawin. Peran mereka adalah mengurus rumah. Mereka mengurus anak-anak, mengurus rutinitas sehari-hari, memasak, menjahit, dan membantu orang tua. Sejak usia muda, anak perempuan terlibat dalam tugas-tugas ini. Mereka belajar menyiapkan makanan,
mencuci pakaian, menjahit, dan merawat saudara kandung mereka. Ketika mereka dewasa, mereka mengurus semuanya dengan wanita lain di rumah. Pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup. Anak perempuan menikah antara usia 18 dan 22 tahun setelah dibaptis. Tidak ada kencan pribadi atau masa pacaran yang panjang. Pasangan bertemu di pertemuan kelompok seperti pertemuan lagu. Setelah bertunangan, para istri mengikuti keputusan suami mereka dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pendidikan adalah hal mendasar. Anak perempuan menyelesaikan sekolah pada usia 14 tahun, sama seperti anak laki-laki. Setelah itu, mereka tidak lagi belajar di luar. Apa yang mereka pelajari adalah hal-hal praktis, memasak, menjahit, berkebun, menata rumah, atau membantu usaha keluarga kecil. Pergi bekerja di luar kelompok hampir tidak pernah terjadi. Jika mereka melakukannya, itu dilakukan di lingkungan yang dikontrol dengan ketat. Perawatan kesehatan juga bergantung pada keputusan masyarakat. Dalam banyak kasus, pergi ke rumah sakit dihindari. Mereka lebih suka melahirkan di rumah dan menggunakan pengobatan tradisional. Wanita yang lebih tua adalah mereka yang bertindak sebagai bidan, dan semuanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keputusan medis yang penting dibuat oleh suami, terkadang dengan berkonsultasi dengan para pemimpin. Istri harus menerima keputusan mereka. Mengenai tubuh dan keintiman, tidak ada yang dibahas. Tidak ada pendidikan atau penjelasan seksual. Wanita belajar sendiri, dalam keheningan. Mereka diharapkan untuk bersikap bijaksana, patuh, dan setia. Tidak ada gerakan kasih sayang di depan umum. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka mungkin akan menerima peringatan atau bahkan dikeluarkan dari kelompok. Tugas harian mereka banyak. Mereka bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, dan menata semuanya dengan rapi. Tugas mereka termasuk memanggang roti, memerah susu, mencuci tangan, menyetrika, menjahit pakaian semua orang, dan menjaga kebersihan rumah. Anak perempuan yang lebih tua membantu mereka terus-menerus, sehingga tidak ada yang terhenti. Wanita yang lebih tua memerintah di dalam rumah, tetapi tidak di luar rumah. Mereka tidak membuat keputusan keagamaan, ekonomi, atau kelompok. Mereka berpartisipasi dalam memberikan nasihat dalam keluarga, tetapi mereka tidak memiliki posisi atau suara dalam hal-hal penting. Peran mereka ada di rumah, tempat mereka mengatur langkah dan mengajari generasi muda apa yang harus dilakukan. Pakaian luar tidak memiliki tempat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memakai riasan, memotong rambut, mengecatnya, atau membeli pakaian di toko. Semuanya dilakukan di rumah. Gaunnya panjang, dengan lengan yang memanjang hingga siku atau pergelangan tangan. Sepatunya dari kulit hitam datar. Topi dan penutup kepala menandakan ketundukan dan kerendahan hati. Semua orang di sekitar mereka memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tetangga, ibu mertua, dan kakak perempuan semuanya mengawasi, memastikan tidak ada yang melanggar aturan. Jika ada yang melanggar aturan, mereka akan diberitahu. Dan jika mereka tidak memperbaikinya, mereka dapat didisiplinkan atau bahkan dikeluarkan. Menjadi seorang wanita dalam kelompok ini berarti mematuhi aturan dengan saksama. Itulah yang membuat komunitas tetap kuat dan memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Cinta dalam pengawasan, romansa, kesucian, dan rasa malu di depan publik. Di beberapa komunitas Amish, ketika seorang anak laki-laki ingin bertemu dengan seorang gadis, ia tidak mengajaknya keluar atau mengiriminya pesan tersembunyi. Sebaliknya, ada kebiasaan yang sudah ada sejak beberapa generasi, menghabiskan malam bersama di ranjang yang sama tanpa saling menyentuh. Praktik ini, yang disebut bundling, masih digunakan di kelompok yang paling tertutup. Semuanya ditandai dengan jelas. Keduanya tidur dengan berpakaian, dipisahkan oleh selimut atau bahkan papan. Tidak ada pelukan atau belayan.
Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol, dan orang tuanya tahu, tetapi mereka tidak ikut campur. Di dunia Amish, hal ini tidak jarang terjadi. Ada batasan yang jelas. Jika mereka mengingkari janji untuk tidak melakukan kontak fisik, mereka harus mengumumkannya di depan umum. Dan jika terjadi kehamilan, mereka segera menikah tanpa berdiskusi. Banyak dari pertemuan ini terjadi di rumah-rumah yang banyak saudaranya tinggal di dekatnya. Keintiman seperti yang kita ketahui di luar tidak ada. Itu digantikan oleh kedekatan yang terkendali, tanpa musik, tanpa gangguan. Pasangan tidak boleh saling bertukar hadiah romantis seperti bunga atau permen. Surat dengan kata-kata sayang juga tidak boleh dikirim, atau foto bersama tidak boleh diambil. Ikatan harus lahir hanya dari berbicara dan mengamati satu sama lain dalam lingkungan kelompok. Setiap gerakan pribadi dianggap sebagai tanda kebanggaan, sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada batasan usia untuk memulai hubungan ini, tetapi biasanya terjadi pada akhir masa remaja. Gadis-gadis itu tidak mengubah cara berpakaian mereka agar disukai. Mereka tidak memakai riasan, gaya rambut khusus, atau pakaian yang berbeda. Setiap upaya untuk menonjol dianggap sebagai individualisme yang berlebihan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk saling menyentuh. Bahkan tidak boleh berjabat tangan, berciuman di pipi, atau sengaja mencari kontak. Setiap tindakan memiliki makna dalam kode yang kaku, di mana jarak adalah bagian dari rasa hormat. Salah satu cara hidup yang paling umum dalam kelompok adalah pesta bernyanyi, pertemuan malam di mana mereka menyanyikan himne lama. Tidak ada tarian atau godaan. Lagu-lagunya lambat, tanpa harmoni modern. Lagu-lagu itu menjadi momen untuk saling memandang tanpa melanggar aturan. Tidak ada pembicaraan pribadi selama pertemuan ini. Setiap langkah menuju hubungan mengharuskan kelompok tersebut memandangnya sebagai sesuatu yang dapat diterima. Keluarga-keluarga penuh perhatian. Kelompok tersebut mengamati. Dan jika ada yang tidak beres, mereka bertindak. Bahkan jika hubungan berjalan baik, tetap ada aturan. Mereka tidak boleh berada di ruangan dengan pintu tertutup. Mereka juga tidak boleh meninggalkan desa sendirian. Menunjukkan kasih sayang dianggap sebagai tanda kelemahan spiritual. Di sisi lain, pria menunjukkan status perkawinan mereka dengan jenggot. Saat masih lajang, mereka harus dicukur bersih. Setelah menikah, menumbuhkan jenggot adalah suatu kewajiban. Dengan cara ini, semua orang tahu, tanpa perlu berbicara, siapa yang sudah menikah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hubungan ini. Semuanya mengikuti urutan tetap yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada ruang untuk penemuan. Bahkan surat-surat, jika ada, dapat ditinjau oleh orang tua sebelum dikirimkan. Ini bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena ketertiban. Jika terjadi kesalahan, itu tidak mudah dimaafkan. Jika pasangan memiliki hubungan sebelum menikah dan tidak mengungkapkannya, dan kemudian diketahui, mungkin ada pengakuan publik atau bahkan pengusiran. Mereka juga tidak mengenakan cincin pertunangan. Alih-alih perhiasan, kesetiaan ditunjukkan melalui hal-hal praktis, menghadiri acara kelompok bersama, bekerja sebagai tim, dan menerima kehidupan sebagai pasangan dengan aturan masing-masing. Apa yang bagi orang lain mungkin tidak biasa, hubungan tanpa sentuhan, privacy, atau ekspresi cinta yang terlihat, bagi orang Amish, itu adalah kepatuhan, rasa hormat, dan disiplin. Ordnung, kode, tak tertulis yang mengendalikan setiap orang Amish. Ordnung adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di komunitas Amish. Aturan ini tidak tertulis di kertas atau buku resmi manapun, tetapi semua orang mengetahuinya dan mengikutinya. Setiap kelompok memiliki versinya sendiri, dengan variasi tergantung pada lokasinya. Aturan ini mendefinisikan segala hal, mulai dari cara berpakaian hingga alat apa yang harus digunakan, benda apa yang harus disimpan di rumah, dan teknologi apa yang diizinkan. Semua ini dipelajari dari waktu ke waktu, dan para pemimpin memastikan setiap orang tidak menyimpang dari jalan yang benar. Uskup dan diaken adalah orang-orang yang memastikan bahwa semuanya dihormati. Sejak seseorang dibaptis, mereka setuju untuk mematuhi sistem ini. Aturan ini tidak seperti agama lain yang hanya berfokus pada hal-hal spiritual. Di sini,
Aturan-aturan tersebut meresap ke setiap sudut kehidupan. Aturan-aturan ini mengatur, misalnya, bagaimana setiap orang harus berpakaian. Wanita mengenakan gaun tanpa motif, dengan warna-warna kusam dan tidak mencolok. Mereka juga tidak mengenakan kancing atau resleting besar. Pria mengenakan celana panjang sederhana, suspender, topi bertepi lebar, dan kemeja polos. Sepatu sederhana tanpa merek atau hiasan. Semuanya harus sederhana. Tidak ada yang boleh terlihat mewah. Transportasi juga terbatas. Mereka tidak boleh memiliki mobil. Mereka bepergian dengan kereta kuda atau kereta dorong. Kadang-kadang mereka menyewa seseorang dari luar untuk mengantar mereka jika mereka harus pergi jauh, seperti ke dokter atau untuk menjual produk. Namun, ini hanya diterima jika tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Mengemudikan mobil sendiri tidak mungkin dilakukan. Di dalam rumah, listrik yang terhubung ke jaringan listrik juga tidak diperbolehkan. Mereka menggunakan lampu minyak, senter bertenaga baterai, atau generator bensin untuk tugas-tugas tertentu. Kompor menggunakan gas atau kayu bakar. Perabotan sederhana dan buatan sendiri. Tidak ada hiasan pribadi, tidak ada foto, tidak ada cermin besar. Lingkungan harus tenang dan bebas dari gangguan. Sistem ini juga menentukan bagaimana anak-anak dididik. Anak-anak bersekolah di sekolah mereka sendiri hanya sampai mereka berusia 14 tahun. Setelah itu, mereka berhenti belajar dan fokus pada ladang, bengkel atau rumah. Tidak ada sekolah menengah atau universitas. Kelas-kelas mengajarkan membaca, menulis, matematika dasar, agama, dan aturan kelompok. Tidak ada teknologi canggih atau ilmu pengetahuan modern yang diajarkan. Kehidupan sosial juga sangat ketat. Mereka berkumpul untuk berdoa, makan, membangun sesuatu sebagai kelompok, atau merayakan tanggal-tanggal penting. Persahabatan dan pernikahan hanya terjadi dalam kelompok. Kontak dengan dunia luar sangat minim dan dikontrol ketat. Ini memastikan bahwa ide atau adat istiadat dari tempat lain tidak diizinkan masuk. Ketika seseorang melanggar aturan, ada hukuman. Jika itu sesuatu yang kecil, mereka pertama-tama berbicara kepada orang tersebut secara pribadi. Jika mereka mengabaikannya, para pemimpin memanggil mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Hukuman terberat adalah pengusiran dari kelompok. Mereka dikucilkan, dan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan apapun dengan yang lain. Keluarga mereka sendiri harus menjauh. Mereka tidak dapat makan bersama mereka atau memperlakukan mereka seperti dulu. Setiap komunitas memutuskan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Beberapa mengizinkan perangkat tertentu jika digunakan untuk bekerja, seperti telepon di bilik telepon atau mesin bensin untuk mesin pertanian. Yang lain lebih tertutup dan tidak mengizinkan semua ini. Mereka selalu mencari keseimbangan antara mematuhi adat istiadat dan mampu bertahan hidup secara ekonomi. Ordnung berfungsi untuk menentukan siapa yang benar-benar termasuk dalam kelompok. Jika seseorang menyimpang dari aturan ini, mereka dianggap bukan lagi bagian dari kelompok tersebut. Mematuhi aturan bukan hanya tentang mengikuti aturan. Bagi mereka, ini tentang melindungi jiwa mereka, keluarga mereka, dan semua yang telah mereka bangun. Melalui aturan tidak tertulis ini, setiap orang memahami tempat mereka, dan itulah yang membuat komunitas tetap bersatu. Saat bernyanyi, bersama juga ada aturannya. Setiap minggu, kaum muda Amish berkumpul di rumah-rumah terpilih untuk menghabiskan waktu bersama. Tidak ada musik modern, tidak ada tarian, tidak ada permainan. Yang mereka lakukan adalah menyanyikan himne lama bersama, tanpa menggunakan alat musik atau menciptakan harmoni. Mereka duduk berjajar, membuka buku, dan bernyanyi selama berjam-jam, semuanya dengan kecepatan yang sama. Hal yang paling mencolok adalah bahwa selama pertemuan ini, berbicara tidak diperbolehkan. Tidak ada percakapan pribadi, juga tidak ada rayuan terbuka. Tidak ada yang mendekati siapapun untuk memulai percakapan. Mereka hanya bernyanyi. Lagu-lagunya lambat, dengan nada rendah, dan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Tujuannya bukan untuk menghibur,
tetapi untuk hadir tanpa perlu mengatakan apapun lagi. Melalui pertemuan ini, banyak kaum muda bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi calon suami atau istri mereka. Namun, hubungan ini tidak dimulai dengan kata-kata. Ini dimulai dengan pandangan sekilas, gerakan hati-hati, dan kebiasaan berbagi ruang yang sama berulang kali. Ini adalah bahasa yang tak terucapkan, di mana setiap gerakan kecil memiliki arti. Senyum dapat mengatakan banyak hal. Gangguan bisa terlihat buruk. Semuanya terlihat, bahkan jika tidak ada yang mengatakan apapun. Saat nyanyian berakhir, beberapa orang tetap tinggal untuk membantu membersihkan tempat itu. Pada saat itulah, dan hanya saat itulah, ada sedikit lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi. Frasa-frasa pendek dipertukarkan, pertanyaan-pertanyaan kecil diajukan, dan orang-orang menunjukkan minat untuk saling mengenal lebih jauh. Namun, semuanya ada batasnya. Jika seseorang bertindak terlalu jauh, bisa ada konsekuensinya. Orang dewasa juga ada di sana. Mereka tidak bernyanyi, tetapi mereka mengawasi. Mereka tidak mendekat, tetapi mereka mengamati. Mereka tidak ikut campur, tetapi mereka penuh perhatian. Kehadiran mereka menetapkan batasan tanpa mereka perlu berbicara. Dan semua orang tahu mengapa mereka ada di sana, untuk memastikan aturan dipatuhi. Pertemuan-pertemuan ini tidak wajib, tetapi jika seseorang berhenti hadir, semua orang akan memperhatikan. Menghadiri menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah ruang di mana mereka melihat apakah seseorang siap untuk kehidupan dewasa dalam komunitas. Bernyanyi tanpa berbicara mungkin tampak aneh, namun bagi mereka, diam juga merupakan sarana komunikasi. Dalam pertemuan-pertemuan ini, sebelum ada yang mengatakan sesuatu, banyak hal telah dikatakan hanya dengan hadir di sana. Teknologi terlarang. Apa yang terjadi jika Anda merampas ponsel di dunia Amish? Di banyak komunitas Amish, ponsel bukan sekadar perangkat. Ponsel adalah ancaman. Memiliki ponsel mungkin tampak normal di luar, tetapi di dalam kelompok, itu sudah cukup untuk mendatangkan hukuman. Tidak seorang pun mengatakannya dengan lantang, tetapi jika seseorang muncul dengan ponsel, bahkan untuk bekerja, masalah pun dimulai. Mereka memandang ponsel dengan cara berbeda, menunjuknya tanpa mengatakan apapun, dan semua orang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Penggunaan teknologi dikendalikan oleh Ordnung, seperangkat aturan tidak tertulis yang diikuti oleh setiap komunitas. Aturan-aturan ini menentukan apakah ponsel dapat dimiliki, di mana, kapan, dan untuk tujuan apa. Dalam beberapa kasus, ponsel diizinkan untuk disimpan di gudang terpencil, hanya untuk keadaan darurat atau pekerjaan. Namun, tidak boleh di dalam rumah, tidak boleh dibawa sendiri, dan tentu saja tidak di sekolah atau gereja. Jika batas itu dilanggar, hukuman akan dijatuhkan. Hukuman tidak bersifat fisik atau cepat. Pertama-tama, ada peringatan. Seseorang menyebutkannya dengan suara pelan, uskup mengetahuinya, dan keluarga pun diajak bicara. Jika anak muda atau orang dewasa bersikeras menggunakannya, bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkannya untuk bertani atau berjualan, itu dianggap sebagai pemberontakan. Sejak saat itu, mereka dapat kehilangan hak. Mereka tidak diikut-sertakan dalam kegiatan. Mereka tidak dimintai bantuan. Mereka dikeluarkan dari kelompok pengambil keputusan. Terkadang, mereka bahkan dipindahkan ke meja makan yang berbeda. Penolakan itu terlihat jelas dalam perinciannya. Jika sebelumnya mereka menjemput anak-anak mereka untuk pergi ke pasar, sekarang tidak. Jika seseorang membutuhkan sesuatu yang mereka miliki, mereka lebih suka meminta kepada orang lain. Jika mereka menawarkan bantuan, mereka diberitahu bahwa itu tidak perlu. Komunitas tidak berteriak atau menghukum dengan pukulan. Namun, keheningan dan jarak sama beratnya. Mereka tidak diusir, tetapi mereka tidak lagi di dalam. Orang tua juga dapat dihukum jika mereka mengizinkan anak-anak mereka menggunakan telepon.
Jika mereka tidak mengendalikan anak-anak mereka, mereka dituduh mengendur dalam mengasuh anak. Kemudian, mereka kehilangan rasa hormat dalam kelompok. Mereka tidak lagi diundang ke pertemuan penting. Pendapat mereka tidak lagi berharga, dan anak-anak mereka terluka. Hukuman diberikan tanpa ada yang mengatakannya dengan lantang. Masalahnya menjadi lebih sulit ketika penggunaan telepon melibatkan media sosial atau foto. Jika seseorang mengunggah gambar, bahkan gambar kuda atau ladang, itu dianggap pelanggaran serius. Membongkar kehidupan Amish secara daring melanggar privasi kelompok tersebut. Dalam kasus ini, pertemuan khusus dapat diadakan, di mana orang yang terlibat diminta untuk bertobat di depan semua orang. Kegagalan untuk melakukannya mengakibatkan pengucilan. Beberapa anak muda mencoba menyembunyikan telepon mereka. Mereka mematikannya sebelum pulang, menyimpannya di tempat rahasia, atau menggunakannya hanya pada malam hari. Namun jika mereka ketahuan, hukumannya lebih berat karena selain menggunakan teknologi, mereka berbohong. Ini dianggap sebagai pelanggaran ganda. Mereka kemudian diawasi lebih ketat, terus-menerus diinterogasi, dan dipaksa untuk mengaku. Bahkan jika mereka telah berhenti menggunakannya, kejadian itu direkam. Tidak ada kertas atau berkas, tetapi semua orang mengingatnya. Orang itu ditandai sebagai seseorang yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Jika mereka ingin menikah, beberapa keluarga tidak akan menerima mereka. Jika mereka ingin bekerja dalam kelompok, mereka tidak akan dipilih. Jika dia ingin memberikan pendapatnya, mereka akan memandangnya dengan curiga. Bagi orang Amish, teknologi bukan sekadar alat. Itu adalah pintu menuju dunia luar. Dan siapapun yang membukanya tanpa izin, berisiko kehilangan segalanya di dalam. Mereka tidak menghukumnya dengan pukulan, tetapi kekosongan sosial, penilaian kelompok, dan ancaman dikucilkan membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum menyentuh ponsel. Di sana, panggilan telepon dapat membuat Anda kehilangan tempat di komunitas. Rumspringa kembali, namun tak ada pengampunan. Di kalangan Amish, Rumspringa bukanlah pesta atau liburan. Ini adalah waktu ketika kaum muda dapat meninggalkan kelompok dan mencoba kehidupan modern sebelum memutuskan untuk tetap tinggal. Namun, hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa, meskipun mereka mengizinkan Anda keluar, kembali tidak selalu mudah. Juga tidak bersih. Banyak yang kembali dan mendapati bahwa ada sesuatu yang berubah. Mereka tidak sama lagi, dan kelompok itu juga tidak melihat mereka sama. Selama Rumspringa, beberapa orang mencoba pakaian dari luar, menggunakan internet, menyetir, mendengarkan musik, atau pergi ke pesta. Semua ini yang dilarang di dunia mereka, diizinkan untuk sementara waktu. Itu seharusnya menjadi pilihan bebas mereka. Namun kebebasan itu harus dibayar dengan harga saat mereka kembali. Semua yang mereka lakukan diingat, dan banyak yang akhirnya membayarnya. Setelah kembali, mereka diharapkan untuk mengakui semuanya. Mengatakan dengan lantang apa yang mereka lakukan dan menunjukkan penyesalan. Jika mereka tidak melakukannya, kelompok itu mulai menutup diri. Tidak ada hukuman langsung, tetapi terasa. Mereka diberi lebih sedikit tanggung jawab, mereka tidak dipilih untuk tugas-tugas penting, dan mereka diawasi dengan ketat. Mereka ada di dalam, tetapi sedang diamati. Jika seorang pemuda kembali dengan ide-ide yang berbeda, seperti mengubah sesuatu dalam ordnung atau mempertanyakan aturan, itu dianggap sebagai ancaman. Kemudian datang peringatan, pembicaraan dengan uskup, dan jika dia bersikeras, isolasi. Tidak seorang pun menyentuhnya atau menatapnya. Pesannya jelas. Anda tidak datang ke sini untuk bernegosiasi. Beberapa kembali dengan membawa barang-barang. Jam tangan modern, telepon, pakaian desainer. Membawa barang-barang ini seperti memasang bendera. Para tetua menganggapnya tidak sopan. Dan bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, tekanan dimulai. Mereka memintanya untuk membakarnya atau memberikannya. Jika dia menolak, dia dihukum dengan diam. Tidak seorang pun ingin berada di dekat seseorang yang tampaknya telah mencoba sesuatu yang lebih baik dan tidak mau melepaskannya. Gadis-gadis yang kembali setelah menggunakan riasan atau mengganti pakaian mereka juga diamati. Bahkan jika mereka kembali mengenakan penutup kepala dan pakaian adat,
kelompok itu mengingat apa yang telah mereka lakukan. Terkadang ibu mereka memperlakukan mereka dengan dingin. Yang lain tidak mengizinkan mereka mendekati anak kecil, seolah-olah mereka adalah pengaruh buruk. Itu tidak dikatakan, tetapi dirasakan. Pertobatan dituntut di depan umum. Tidak cukup hanya berperilaku baik. Itu harus dikatakan di depan semua orang. Dan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Dalam pertemuan, dalam pengakuan dosa, dan dalam percakapan dengan para pemimpin. Baru pada saat itulah mereka dapat mulai mendapatkan kembali tempat mereka. Tetapi tidak pernah sepenuhnya. Gagasan itu selalu ada bahwa mereka telah melihat kehidupan lain. Dan itu tidak hilang. Di beberapa kelompok, jika seseorang kembali dan jelas bahwa mereka berjuang untuk beradaptasi, mereka dikirim ke anggota keluarga yang lebih ketat. Di sana, tidak ada gangguan. Mereka diberi tugas yang sulit, jadwal yang lebih ketat, dan lebih sedikit waktu luang. Itu adalah cara untuk mendidik mereka kembali, tanpa mengatakan bahwa mereka sedang dihukum. Tetapi tujuannya jelas, untuk menghapus apa yang mereka pelajari di luar. Mereka yang gagal menyesuaikan diri lagi, seringkali pergi sendiri. Tidak ada yang mengusir mereka. Namun, saat mereka melihat bahwa mereka tidak dipercaya, bahwa mereka tidak diikutsertakan, dan bahwa semua yang mereka katakan dipertanyakan, mereka lebih memilih untuk pergi. Sebagian mencoba lagi dan lagi, hingga mereka menyerah. Sebagian lainnya bertahan, tetapi mereka tahu ada yang salah. Rumspringa tampak seperti kebebasan, tetapi itu adalah ujian. Dan jika Anda kembali, Anda harus melakukannya dengan bersih. Karena jika Anda membawa sesuatu dari dunia luar, bahkan sebuah ide, Anda akan terjebak dengannya selamanya. Menolak punya anak lagi juga dihukum. Di banyak komunitas Amish, punya anak bukan sekadar keputusan keluarga. Itu harapan kelompok. Setiap keluarga besar dianggap berkah, dan perempuan yang tidak terus punya anak mulai menarik perhatian. Itu tidak dikatakan langsung, tetapi pandangan, komentar, dan gerak tubuh berubah saat seseorang melanggar pola itu. Tidak ada aturan tertulis yang menyatakan berapa banyak anak yang harus dimiliki seorang perempuan. Namun, normal saja jika jumlahnya banyak. 9, 10, bahkan 12. Setiap kelahiran adalah alasan untuk dihormati. Dan jika seorang perempuan berhenti punya anak lebih awal, pertanyaan pun mulai diajukan. Pertama dengan suara pelan. Kemudian, dengan frasa yang disamarkan sebagai nasihat. Jika tidak ada alasan medis untuk membenarkannya, diasumsikan bahwa ia menghindari kehamilan. Kontrasepsi tidak disukai. Berbicara tentang kontrasepsi, apalagi menggunakannya, tidak diperbolehkan. Jika seorang perempuan dicurigai melakukannya, bahkan dengan persetujuan suaminya, itu dianggap pelanggaran serius. Itu menentang tatanan alamiah menurut kelompok itu. Kemudian muncul penolakan. Ia dikucilkan dari percakapan. Pendapatnya tidak diminta, dan ia tidak diberi kesempatan untuk memimpin tugas-tugas perempuan. Terkadang, perempuan tua lainnya mendekatinya. Mereka menanyakan hal-hal seperti, apakah ia sakit, apakah semuanya baik-baik saja di rumah, atau apakah ia butuh bantuan. Mereka tidak mengatakan apapun secara langsung, tetapi jelas bahwa mereka sedang menyelidiki. Jika perempuan itu tidak menjelaskan atau menjadi marah, tekanan akan meningkat. Ia diberi tugas yang lebih berat, suaranya dibungkam dalam pengambilan keputusan, dan ia bahkan mungkin dikucilkan dari kegiatan kelompok. Para suami juga merasakan beban tersebut. Jika diketahui bahwa istrinya tidak lagi memiliki anak karena keputusan bersama mereka, ia juga kehilangan rasa hormat. Ia dianggap lemah atau tidak teguh dalam imannya. Ia mungkin tidak lagi dipilih untuk pekerjaan atau tugas keagamaan tertentu. Keluarganya dipandang berbeda. Semua ini terjadi tanpa ada yang mengatakannya di awal, tetapi semua orang mengerti. Jika ada alasan medis yang nyata, seperti komplikasi dari kelahiran sebelumnya, beberapa komunitas lebih memahami. Namun, hal ini juga dipantau. Jika perempuan itu tampak sehat dan aktif, tidak mudah untuk menerima bahwa ia tidak dapat terus memiliki anak.
Ia diharapkan untuk terus melanjutkan, bahkan jika itu melibatkan risiko. Dan jika ia tidak melanjutkan, keraguan tetap ada. Wanita yang memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Setiap perubahan dalam rutinitas mereka ditafsirkan sebagai bukti. Jika ia tidak lagi menghadiri acara-acara tertentu, jika ia tampak lebih santai, jika ia tidak tampak lelah, semua ini memicu rumor. Tidak seorang pun berbicara lantang, tetapi penilaian sosialnya jelas. Ia tidak memenuhi harapan. Dalam kasus ekstrim, jika tekanan tidak mengubah keputusannya, ia mungkin dipanggil untuk bertemu dengan para pemimpin masyarakat. Di sana, ia diminta untuk menjelaskan mengapa ia tidak memiliki anak lagi. Jika ia tidak meyakinkan, pembatasan diberlakukan. Ia tidak dapat menyelenggarakan acara, ia tidak berpartisipasi dalam tugas-tugas utama, dan terkadang ia bahkan tidak diizinkan untuk menghadiri doa-doa tertentu. Pesannya jelas, ia tidak melakukan bagiannya. Tidak ada hukuman hukum dan tidak ada yang mengeluarkannya. Tetapi isolasi itu sama kuatnya. Teman-teman lamanya menjauh, kunjungan berkurang. Mereka tidak lagi mencarinya untuk menghabiskan waktu bersamanya. Semua ini melelahkan. Sebagian akhirnya menyerah. Yang lain bertahan dalam diam, dan sebagian lagi memutuskan untuk pergi, karena tahu bahwa tidak menjadi ibu lagi akan membuat mereka kehilangan tempat dalam kelompok. Di dunia itu, tidak punya anak lagi bukan sekadar keputusan pribadi. Itu berarti melanggar apa yang dilihat semua orang sebagai jalan yang benar. Dan mereka yang pergi, bahkan secara diam-diam, membayarnya dengan jarak, kebungkaman, dan tuduhan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam dunia Amish, setiap kontak dengan polisi dianggap sebagai ancaman. Tidak masalah apakah itu untuk melaporkan pencurian, kecelakaan, atau permohonan bantuan. Berbicara dengan pihak berwenang di luar membahayakan keseimbangan kelompok, dan siapapun yang melakukannya akan ditandai. Tidak ada hukum internal yang melarangnya. Namun semua orang tahu bahwa menelepon polisi tidak disukai. Sejak usia muda, mereka belajar bahwa masalah diselesaikan secara internal, dengan keluarga, dengan pemimpin, atau di antara tetangga. Jika seseorang melanggar aturan tidak tertulis ini, kelompok tersebut akan memperhatikannya, dan mereka mulai mengisolasinya. Hukuman pertama adalah diam. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi orang yang berbicara dengan polisi berhenti menerima tamu. Mereka tidak lagi diundang untuk membantu. Mereka juga tidak dicari untuk mengambil keputusan. Bahkan jika mereka melakukan hal yang benar, mereka mulai dianggap sebagai seseorang yang tidak lagi sepenuhnya berada di dalam kelompok. Wanita yang melaporkan kekerasan atau pelecehan kepada pihak berwenang adalah yang paling menjadi sasaran. Bahkan jika hal-hal serius telah terjadi, kelompok tersebut tidak menerimanya. Mereka lebih suka semuanya diselesaikan di dalam diri mereka sendiri. Jika seorang perempuan menelepon polisi, ia mungkin kehilangan dukungan dari perempuan lain. Teman-temannya menjauh. Keluarganya menjaga jarak. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ia seharusnya tidak berbicara. Pria juga tidak terkecuali. Jika seorang ayah bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan, bahkan untuk sesuatu yang tidak melibatkannya, ia dianggap sebagai pengkhianat kelompok. Ia dibebaskan dari tanggung jawabnya. Ia dijauhi dalam rapat. Dan perkataannya mulai tidak berarti lagi. Dalam beberapa kasus, jika orang tersebut bersikeras bekerja sama dengan pihak berwenang di luar, para pemimpin akan memanggilnya untuk berbicara. Mereka menuntut penjelasan. Mereka ingin tahu apa yang ia katakan, kepada siapa, dan mengapa. Jika ia tidak bertobat, hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan. Ia mungkin akan dikucilkan dari upacara keagamaan, tidak menerima bantuan dari kelompok, dan, dalam kasus terburuk, dikucilkan. Bahkan jika pengaduan tersebut dibuat untuk melindungi seseorang, kelompok tersebut tidak menafsirkannya seperti itu. Itu dianggap sebagai pengkhianatan. Karena bagi mereka, membuka pintu hukum dari luar berarti membiarkan hal lain masuk, perubahan, pengawasan, kekacauan. Itulah sebabnya mereka menghukum sebelum hal itu terjadi. Terkadang, keluarga orang yang berbicara dengan polisi juga ditolak. Anak-anak tidak diundang ke pertandingan. Suami atau istri dicurigai.
kunjungan dihentikan. Semua itu agar tidak ada yang melupakan apa yang telah dilakukan. Karena dalam budaya itu, diam adalah bagian dari ketertiban, dan memecah keheningan itu ada harganya. Beberapa orang pergi setelah berbicara dengan polisi, bukan karena mereka dikeluarkan, tetapi karena mereka tidak tahan lagi dengan dinginnya kelompok itu. Yang lain tetap tinggal, tetapi dengan kehidupan yang terbatas. Mereka mungkin tinggal di sana, tetapi mereka tidak akan pernah sepenuhnya menjadi bagian darinya lagi. Itu adalah hukuman tanpa pukulan, tetapi berlangsung lama. Bagi orang Amish, menyimpan semuanya di dalam berarti melindungi apa yang menjadi milik mereka. Itulah sebabnya siapapun yang menelepon polisi melewati batas yang tak terlihat. Dan bahkan jika mereka tidak mengatakannya, orang itu tidak lagi setara dengan yang lain. Ketika menjadi berbeda, menjadi hal yang mencurigakan. Di komunitas Amish, keseragaman bukan sekadar adat istiadat, itu adalah bentuk kontrol. Semua orang berpakaian sama, berbicara sama, bertindak sama. Jika seseorang mengubah sesuatu, bahkan sedikit saja, semua orang akan memperhatikannya. Dan itu bisa menimbulkan konsekuensi. Tidak perlu ada yang serius. Yang diperlukan hanyalah seseorang mulai membaca buku yang tidak disetujui, menjadi tertarik pada hal-hal dari dunia luar, atau mengungkapkan ide yang kedengarannya berbeda. Seketika, kelompok itu memandang mereka dengan curiga. Mereka tidak dituduh melakukan apapun, tetapi tatapan mereka terasa berat. Kecurigaan dimulai dengan pertanyaan yang disamarkan sebagai rasa ingin tahu. Mengapa kamu memakai warna itu? Di mana kamu mendapatkan buku itu? Siapa yang memberitahumu tentang itu? Jika orang tersebut tidak menanggapi seperti yang diharapkan, mereka mulai dikesampingkan. Mereka sedikit diabaikan, kurang diundang, dan kurang diajak bicara. Di komunitas ini, perbedaan dialami sebagai ancaman. Karena jika satu orang berubah, orang lain mungkin akan mengikuti, dan itu mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu, setiap pertunjukan individualitas segera dihentikan. Dan jika seseorang tetap melakukannya, mereka akan dihukum dengan dingin. Tidak perlu kekerasan, cukup dengan tidak melibatkan mereka. Tidak mengandalkan orang tersebut untuk tugas kelompok. Tidak duduk di samping mereka. Tidak mempercayakan pekerjaan penting kepada mereka. Sedikit demi sedikit, mereka akan dikucilkan. Dan itu, di tempat yang semuanya kolektif, terasa seperti tembok. Jika, selain berbeda, orang tersebut mengajukan pertanyaan tentang aturan atau menyatakan keraguan tentang keputusan pemimpin, situasinya akan memburuk. Mereka dianggap berbahaya. Bahkan jika mereka berbicara dengan hormat, bahkan jika mereka hanya ingin mengerti, fakta bahwa mereka bertanya saja sudah menjadi penyebab kecurigaan. Beberapa orang mencoba beradaptasi lagi. Mereka berhenti membaca, berpakaian seperti orang lain, menundukkan kepala. Namun, kenangan itu tetap ada. Mereka tidak lagi dianggap sama. Yang lain memutuskan untuk pergi sebelum benar-benar terisolasi. Dan dalam kasus itu, hukuman terus berlanjut. Mereka dihapuskan seperti orang lain yang pergi. Menjadi berbeda bukanlah kejahatan di kalangan Amish. Namun, hampir sama saja. Karena yang membuat mereka tetap bersama adalah bahwa setiap orang sama, berpikir sama, dan bertindak sebagai satu kesatuan. Siapapun yang menyimpang dari pola itu, bahkan sedikit saja, berisiko dikucilkan. Semua hukuman ini mencerminkan bagaimana kendali dalam dunia Amish tidak bergantung pada kekerasan, tetapi pada kelompok. Tidak seorang pun perlu memaksakan apapun dengan teriakan atau ancaman. Cukup dengan menarik diri secara diam-diam, berhenti melihat, dan tidak menanggapi. Dalam komunitas Amish, hukuman tidak selalu jelas, tetapi berfungsi sebagai batasan tegas yang tidak seorang pun lewati tanpa konsekuensi. Apa yang bagi banyak orang akan menjadi peringatan ringan, menjadi keheningan, pengucilan, atau pemutusan total dengan semua yang diketahui seseorang. Tidak ada teriakan, tetapi ada aturan yang diikuti tanpa pertanyaan.
dan siapapun yang tidak cocok menghilang. Beginilah cara mereka menjaga ketertiban tanpa pengadilan atau polisi, hanya dengan tekanan sosial, aturan tidak tertulis, dan sanksi yang, meskipun mungkin tidak meninggalkan bekas yang terlihat, dapat bertahan seumur hidup.